Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, hari ini, hari Senin, kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana pada siang hari ini kita akan kembali untuk belajar Roh Nubuat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Samuel Simorangkir. Kemudian kita akan mengadakan doa persekutuan, lalu nanti kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita di kuartal yang baru, pelajaran yang baru, akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta David Sibi. Untuk itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya meminta Pendeta Johnson Simorangkir untuk doa buka. Silakan Pendeta Johnson Simorangkir. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Bapa yang bersemayam di surga, Allah yang Maha Kasih. Kasih-Mu kami rasakan di siang hari ini. Dan siang hari ini kami mau belajar dari bagian-bagian firman Tuhan, pelajaran Roh Nubuat dan juga pelajaran sekolah sahabat. Roh Suci mengilhami pikiran hati kami agar setiap pekabaran yang disampaikan oleh para hamba Tuhan di Zoom ini boleh kiranya memampukan kami melakukan tugas pelayanan, menunaikan tugas penginjilan dalam konteks Sawilbu. Berkati para hamba-hamba Tuhan dan juga peserta Zoom, supaya dengan demikian kami beroleh sukacita, nama Tuhan bermuliakan. Bapa di sorga, tuntunlah kami semua, supaya kami dapat memahami makna setiap firman Tuhan pada siang hari ini. Kami persembahkan dan kami mohon doa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Johnson Simorangkir. Baik, sebelum kita mendengarkan pekabaran melalui Roh Nubuat yang akan dibawakan oleh Pendeta Samuel Simorangkir, kita akan terlebih dahulu dengarkan sebuah lagu pujian. Silakan. Dilindungnya
Puji Tuhan untuk lagu pujian yang dibawakan oleh ibu-ibu sekretaris kantor conference. Kiranya ini boleh menjadi berkat dan sukacita bagi kita masing-masing yang boleh hadir pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan nasihat melalui Roh Nubuat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Samuel Simorangkir. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat siang dan shalom. Pelajaran Roh Nubuat kita minggu ini, sebelumnya kita belajar mengingatkan kembali pekabaran 3 malaikat, Wahyu 14 ayat 12, ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dengan kita beriman kepada Yesus, itu artinya bukan kebenaran kita yang akan dilihat, tapi kebenaran Kristus. Kebenarannya yang membenarkan dan menguduskan. Itulah pekabaran 3 malaikat. Ya. Ini bisa ditemukan oleh karena dan disampaikan oleh umat yang sisa. Ya. Wahyu 12 ayat 17, maka para handaga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Ya. Kalau keturunan yang sebelumnya kan melalui silsilah, ya, fisik, sampai kepada dari mulai keturunan Hawa, Abraham, sehingga Yesus Kristus, dan pengikut Kristen, ya, ketika bangsa Israel menolak, ya, lalu Kristen mula-mula, lalu keturunannya yang lain di luar dari itu, bukan berdasarkan silsilah, tapi berdasarkan karakter umat Tuhan yang mengikuti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah, ya, umat yang sisa yang memiliki tugas untuk menyampaikan Injil di akhir zaman. Injil pekabaran 3 malaikat. Mereka memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 19 ayat 10, kesaksian Yesus adalah apa? Roh Nubuat. Roh Nubuat adalah apa? Kesaksian Yesus. Roh Nubuat adalah tulisan-tulisan tentang pekerjaan Yesus, kehidupan Yesus. Bisa kita lihat di Alkitab, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, bisa di Alam, dan juga kita boleh melihat melalui tulisan hamba Tuhan Nyonya White yang sudah diuji keberadaan tulisannya, ya, kebenarannya sesuai dengan Alkitab. Nah, di saat yang sama kembali diingatkan dalam pekabaran 3 malaikat, ya, setelah diperingatkan oleh malaikat pertama, kedua, dan ketiga, yang penting di sini ialah ketuhanan orang yang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Apa itu iman kepada Yesus? Keyakinan, kepercayaan kepada Yesus, pengharapan hanya kepada Yesus, ya. Iman kepada Yesus bertumbuh melalui apa? Kesaksian Yesus. Pekerjaan Yesus saat ini dalam tulisan apa? Roh Nubuat. Oh saudaraku, jadi pekabaran 3 malaikat itu adalah mengajak semua manusia beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Bagaimana caranya supaya bisa bertumbuh? Lihatlah apa yang Yesus lakukan di akhir zaman, baik itu di Alkitab, di Alam, dan teristimewa dalam tulisan Roh Nubuat. Dan saudara tahu, salah satu apa yang kita bisa lihat dari tulisan Roh Nubuat yang tidak kelihatan di Alkitab, ya, contoh, ya, minggu lalu kita pelajari tentang doa dari tulisannya White, ya. Doa kita naik ke surga basah dengan darah Kristus yang membersihkan. Ini nggak sejelas ini ditulis di Alkitab, tapi di tulisan Roh Nubuat dijelaskan apa yang Yesus lakukan saat ini bila mana kita berdoa.
Doa kita naik ke surga basah dengan darah Kristus yang membersihkan. Dikatakan kebaktian keagamaan, doa pujian, pengakuan dosa yang 4P itu ya, United Prayer, naik dari orang percaya sejati sebagai dupa ke tempat kudus surgawi, tetapi melewati saluran kemanusiaan yang rusak. Karena manusia berdosa kan. Mereka begitu najis bahwa kecuali dimurnikan dengan darah, mereka tidak akan pernah berharga di mata Tuhan. Mereka naik tidak dalam kemunian. Mereka ini maksudnya doa ya, doa-doa kita yang kita layangkan, tidak dalam kemurnian yang tak bernoda. Dan kecuali pengantara yang berada di sebelah kanan Tuhan, mempersembahkan dan menyucikan semua dengan kebenarannya, itu tidak dapat diterima oleh Tuhan. Lihat, ini nggak bisa kita temukan di Alkitab, ya. Memang kita tahu di Alkitab berkatakan Yesus pengantara kita, imam besar kita, ya, di Ka'bah, surga. Tapi mengenai doa diterangkan dalam tulisan Roh Nubuat yang adalah kesaksian Yesus. Setiap kali saudara dan saya berdoa 4P, itu naik ke surga dalam keadaan kotor dan najis, harus disucikan oleh darah Yesus. Semua dupa dari tabernakel duniawi harus dibasahi dengan tetesan darah Kristus yang membersihkan. Dia memegang di hadapan Bapa penupaan jasa-jasanya sendiri, di mana tidak ada noda kerusakan duniawi. Dia mengumpulkan ke dalam penupaan ini doa, pujian, pengakuan umatnya. Dan dengan ini dia menempatkan kebenarannya sendiri yang tak bernoda. Jadi doa kita itu diterima berdasarkan kebenaran Yesus. Itulah iman kita ke dalam Yesus. Kemudian dibumbui dengan manfaat penambahan Kristus, dupa itu muncul di hadapan Allah sepenuhnya dan sepenuhnya dapat diterima. Kemudian jawaban yang ramah dikembalikan. Doa kita dijawab. Wow, saudaraku, minggu lalu waktu kita baca ini saya merinding. Ya, sahabat kemarin saya khotbahkan, saya merinding. Sekarang kalau saya berdoa, saya selalu lihat, bayangkan apa yang Yesus lakukan, kesaksian Yesus saat ini lakukan dalam doa saya. Ya, setiap kali kita berdoa mohon ampun, surga basah dengan darah Kristus. Jadi, agar iman kita bertumbuh dalam Yesus, percaya pada Yesus, baca, pelajari, dan khotbahkan tulisan Roh Nubuat dari Ellen White. Nah, minggu ini kita akan belajar dari pasal 13, the prayer. Man and woman of prayer. Doa adalah nafas jiwanya. Ya. Itu nafas jiwa kita. Kita belajar tentang tokoh, ya, yang mana Henok. Henok, doa itu adalah nafas jiwanya. Berkomunikasi demikian dengan Tuhan, Henok datang lebih dan lebih untuk mencerminkan kabar ilahi. Wajahnya berseri-seri dengan cahaya suci. Bahkan cahaya yang menyinari wajah Yesus. Saat dia keluar dari persekutuan ilahi ini, bahkan orang fasik melihat dengan kagum ada kesan surga di wajahnya, wajah Henok. Henok imannya menjadi lebih kuat, ya, oleh karena doa, cintanya menjadi lebih berkobar dengan berlalunya abad. Bagi Henok itu seperti nafas jiwa. Doa itu adalah nafas jiwa. Dan dia tinggal di atmosfer surga. Tertekan oleh meningkatnya kejahatan orang fasik dan takut bahwa ketidaksetiaan mereka akan mengurangi rasa hormatnya kepada Tuhan, Henok menghindari pergaulan terus-menerus dengan mereka dan menghabiskan banyak waktu dalam kesendirian, memberikan dirinya untuk meditasi dan doa. Demikianlah dia menunggu di hadapan Tuhan, mencari pengetahuan yang lebih jelas tentang kehendaknya. Agar dia dapat melakukannya, baginya doa adalah seperti nafas jiwa. Dia tinggal di atmosfer surga. Saudaraku, pekabaran 3 malaikat, kita beriman dalam Yesus. Bagaimana caranya? Berdoa. Dan itu adalah nafas jiwa kita. Ya.
Kalau kita tidak bernafas, maka kita mati. Kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak memiliki hidup. Ya. Seperti Henok. Henok berjalan bersama Tuhan melalui doa. Saya berharap dapat memberi kesan kepada setiap pekerja dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Kebutuhan besar akan doa yang terus-menerus dan sungguh-sungguh. Mereka tidak dapat terus-menerus berlutut, tetapi mereka dapat mengangkat hati mereka kepada Tuhan. Inilah cara Henok berjalan dengan Tuhan. Memang kita tidak selalu dan selamanya harus bertelut, tetapi dalam keadaan berdiri pun, dalam keadaan bekerja pun, hati kita bisa kita angkat kepada Tuhan. Hidup bagaikan berdoa setiap saat. Dan itu Henok lakukan, ya, berjalan dengan Tuhan. Henok berjalan bersama Tuhan melalui doa. Sementara terlibat pekerjaan kita sehari-hari, kita harus mengangkat jiwa ke surga dalam doa. Permohonan diam-diam ini naik seperti dupa di hadapan tata kasih karunia. Dan musuh bingung, setan bingung. Orang Kristen yang hatinya tetap pada Tuhan tidak dapat dikalahkan. Tidak ada seni jahat yang dapat menghancurkan kedamaian. Semua janji firman Tuhan, semua kuasa kasih karunia ilahi, semua sumber daya Yahweh dijanjikan untuk menjamin pembebasannya. Demikianlah Henok berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan menyertai dia. Pertolongan yang hadir di setiap saat dibutuhkan. Haleluya. Seperti Henok berjalan dengan Tuhan melalui doa, dia berdoa bertelut, ya, bahkan berjalan pun hatinya diangkat berjalan bersama Tuhan. Bukan itu saja, ya, Henok yang beriman dalam Yesus, ya, orang-orang lain mencari Henok untuk doanya. Henok menjadi pengkhotbah kebenaran, memberitahukan kepada orang apa yang telah Allah nyatakan kepadanya. Mereka yang akan takut Tuhan mencari orang suci ini untuk membagikan pengajaran dan doa-doanya. Saudaraku, ketika kita berdoa, hidup bergaul dengan Tuhan, pagi, siang, malam, petang, orang akan cari kita, ya, untuk mendengar kesaksian. Ya. Kerja Henok yang lebih besar, doanya yang lebih bersungguh-sungguh. Di tengah kehidupan kerja yang aktif, Henok dengan teguh mempertahankan persekutuannya dengan Tuhan. Semakin besar dan semakin mendesak jerih payahnya, semakin konstan dan sungguh-sungguh doanya. Dia terus mengecualikan dirinya pada periode tertentu dari semua masyarakat. Setelah tinggal selama beberapa waktu di antara orang-orang, bekerja untuk memberi manfaat kepada mereka melalui instruksi dan teladan, dia akan menarik diri menghabiskan satu musim dalam kesendirian. Lapar dan haus akan pengetahuan ilahi yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Haleluya. Jadi walaupun Henok banyak berdoa, dia tidak terasing, bukan orang asing. Dia tetap hidup bergaul dengan sesama. Ya. Inilah yang harus kita kabarkan. Ya. Untuk menghadapi pekabaran mereka pertama, kedua, dan ketiga, kita harus beriman kepada Yesus. Dan bagaimana supaya kita beriman kepada Yesus? Kita harus banyak mengenal kegiatan Yesus. Apa yang Yesus lakukan melalui kesaksiannya, melalui tulisan Roh Tuhan. Ya. Tinggallah di dalam aku adalah kata-kata yang sangat penting. Tinggal di dalam Kristus berarti satu iman yang hidup, yang sungguh-sungguh, yang menyegarkan, yang bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Itu berarti menerima Roh Kristus secara terus-menerus. Kehidupan penyerahan tanpa pamrih untuk pelayanannya, ya, melalui doa dan hati yang dibuka sama Tuhan setiap saat. Di mana ada persatuan ini, pekerjaan baik akan muncul. Kehidupan pokok anggur akan memanifestasikan dirinya dalam buah harum pada ranting-ranting. Pasokan kasih karunia Kristus yang terus-menerus akan memberkati Anda dan membuat Anda menjadi berkat sampai Anda dapat berkata bersama Paulus, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Haleluya, inilah yang kita lakukan untuk iman kepada Yesus. Sehingga kebenaran Yesus lah yang membuat kita sempurna melakukan hukum Tuhan, sempurna dalam menguruskan Sabat, dan oleh karena kebenaran Kristuslah, saudara dan saya bisa menghadapi tantangan, ya, keluar dari Babel, dan menghadapi undang-undang hari Minggu dan lain sebagainya. Yang terakhir, tulisan Ron Ward mengenai Henok. Henok berjalan dengan Allah, bukan dalam lamunan yang tidak sadar, melainkan di dalam segala tugas hidupnya sehari-hari. Ia tidak menjadi seorang petapa yang mengasingkan dirinya sama sekali dari dunia ini. Karena ia mempunyai satu pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk Allah di dunia ini. Di dalam rumah tangga dan di dalam pergaulannya dengan orang lain, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, seorang sahabat, dan warga negara, ia merupakan seorang hamba Allah yang teguh dan tidak dapat diombang-ambingkan. Kenapa? Karena dia beriman, berdoa, berjalan hatinya pada Yesus. Di tengah-tengah kesibukan kerjanya, Henok tetap mempertahankan hubungannya dengan Allah. Lebih besar dan lebih mendesak tugasnya itu, lebih sering dan lebih tekun lagi ia dalam doanya itu. Di saat-saat tertentu ia mengasingkan diri dari masyarakat. Setelah tinggal untuk sesaat lamanya di antara orang banyak, sambil berusaha untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta teladan yang menguntungkan mereka itu, Henok akan mengasingkan diri untuk memuaskan rasa haus dan dahaganya akan pengetahuan ilahi yang dapat dipuaskan hanya oleh Tuhan saja. Melalui apa? Berdoa, belajar firman, seperti yang kita lakukan di siang hari ini. Melalui perhubungan dengan Allah, dengan cara seperti itu, Henok memantulkan peta ilahi dengan lebih sempurna lagi. Wajahnya bercahaya oleh satu terang yang suci, seperti terang yang bersinar di dalam wajah Yesus. Apabila ia selesai berhubungan dengan ilahi, orang jahat sekalipun dapat melihat dengan rasa kagum akan cap surga di wajahnya. Saudara tahu, sekarang di mana Henok? Ellen White ya pernah mendapat khayal bertemu dengan Henok. Dia saksikan. Kemudian saya dibawa satu ke dunia yang mempunyai 7 bulan. Ini berarti bukan bulan tempat kita suka lihat ya, karena ini 7 bulan, dunia hanya 1 bulan. Di sana saya melihat Henok yang baik itu, yang sudah diubahkan. Saya menanyakan padanya kalau ini adalah tempat di mana ia dipindahkan dari bumi. Ia berkata, bukan di sini, di kota itulah rumahku, dan saya hanya datang untuk mengunjungi tempat ini. Saudaraku, Henok berpindah-pindah tempat, seakan-akan di rumah sendiri layaknya. Haleluya. Saudaraku, terpujilah rumah Tuhan. Pekabaran 3 malaikat yang mengajak semua orang, mari kita beriman kepada Yesus. Takutlah akan Allah, muliakan Dia, sembahlah Dia, Cipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kuduskan Sabat, bukan versi kuduskan Sabat di zaman Yahudi, Farisi, tapi versi akhir zaman, iman di dalam Yesus Kristus. Pekerjaan kita adalah menimbulkan Yesus dalam diri kita. Aku mati, Yesus yang hidup dalam diri kita. Melalui apa? Berdoa, mengangkat hati kepada Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan setiap saat, sampai akhirnya Yesuslah yang menjelma dalam diri kita. Bukan kita lagi yang hidup, Yesus yang hidup di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, kita akan melangkah ke bagian selanjutnya. Kita akan mendengarkan pemaparan pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta David Sibi. Namun sebelumnya kita akan dengarkan lebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Silakan. Ku
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah sepanjang 3 bulan kita belajar tentang janji perjanjian kekal Allah, dan triwulan ini kita masuk di pelajaran Sekolah Sabat yang baru dengan judul Istirahat dalam Kristus. Ada banyak hal yang akan kita pelajari melalui pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini. Dan pelajaran pertama kita dalam minggu ini adalah hidup dalam masyarakat 24/7. Ya. Nah, sebenarnya apa maksud daripada tujuan pelajaran Sekolah Sabat ini? Ya, saya tidak ada waktu karena sudah jam 12:30. Jadi supaya tidak lama, saya serahkan saja kepada Pendeta David Sibi untuk membahas pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari Senin, hidup tapi tertekan. Silakan Pendeta. Baik, shalom. Selamat siang semua. Terima kasih atas kepercayaan sahabat saya di kantor Pendeta Simorangkir yang menyampaikan bahwa saya punya bagian hari ini. Dia bilang tidak boleh, tidak, harus. Karena sudah banyak kali saya tolak. Karena ya begitulah kesibukan tanggung jawab masing-masing. Dan saya bersyukur ada waktu. Tapi Pendeta Hursina, apakah ada waktu kita berdiskusi? Sampai berapa menit saya? Ya, ada waktu kita untuk berdiskusi. Waktu kita sampai jam 1. Jadi kalau misalnya kita ringkaskan 10-15 menit, nanti kita ada sekitar 15 menit untuk diskusi. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Baik, menghemat waktu saya akan coba sedikit flashback pelajaran kita karena kita sudah tiba di hari Senin. Sepanjang triwulan ini kita akan belajar tentang istirahat dalam Kristus. Supaya Anda fokus belajar, saya ingin katakan pelajaran ini bagi orang yang gelisah hati. Kalau Anda tidak gelisah, percuma Anda di sini. Buang waktu, lebih baik tidak di sini. Ya, Brother Amir, saya mau terus terang. Pelajaran ini adalah bagi orang yang gelisah. Menurut penulis, yaitu suami istri, yaitu Ibu Cantel dan Gerald King Bale. Mereka ini merupakan pelayan Tuhan di Ellen G. White Research, akan Ibu King Bale ini, dan suaminya ini adalah profesor perjanjian lama yang melayani di Andrews University. Jadi dia tekankan bahwa pelajaran ini adalah bagi orang yang gelisah. Dan Yohanes 14 juga menyatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Dan kalau kita percaya kepada Allah, pelajaran yang pertama ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar untuk hidup berserah kepada Tuhan, di mana kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk beristirahat. Tuhan berikan waktu kepada kita untuk beristirahat. Jadi, mari kita perhatikan bahwa di dalam hidup di masyarakat 24/7 ini merupakan satu minggu, satu pekan, di mana dalam pelajaran hidup dari masyarakat 24/7 adalah orang yang super sibuk, dan kita belajar bahwa sebenarnya ini pelajaran tentang hari Sabat, istirahat yang Allah sudah berikan. Bila mana kita pelajari bahwa beristirahat di dalam Yesus, mengingatkan kita bahwa kita akan menikmati hari Sabat yang Dia sudah rancang kepada kita. Di mana setiap Sabat, Yesus mengundang kita untuk meninggalkan segala keprihatinan, segala kekhawatiran, dan segala kegelisahan kita, dan kita perlu waktu ada istirahat secara bentuk fisik. Hari Sabat yang Allah buat itu adalah satu hal yang unik. Bahkan di dalam Kejadian pasal 1, Allah sudah menciptakan akan hari Sabat. Sebelum ada pekerjaan, Dia sudah ciptakan supaya ada sesuatu yang harus dilalui, ada siklus waktu untuk beristirahat. Istirahat Sabat yang Allah berikan adalah satu obat penenang stres. Penenang stres dari segala kejemukan dan kesusahan kita. Selama kita ingat akan hari Sabat, kita akan memelihara Sabat yang kudus. Dan Sabat itu adalah satu perintah. Satu perintah, bukan satu permohonan, satu request dari Allah untuk kita, kalau boleh kita lakukan. Dia katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi perintah untuk semua kita. Jangan
kita gelisah. Itu sebabnya di hari Sabat pekan kita sudah belajar akan ayat inti, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mazmur 84 ayat yang ketiga. Kalau kita memperhatikan akan ayat ini, maka bagaimana kita menemukan istirahat di tengah begitu banyak kesibukan? Kesibukan kita, rutinitas kita. Kita boleh tahu dan kita akan belajar dekat dengan Tuhan dan kita tahu menggunakan waktu untuk beristirahat. Apakah itu siklus malam hari? Jangan kita gunakan waktu malam itu tergoda banyak menggunakan waktu sampai larut malam dengan segala rencana kita, tetapi kita mau gunakan untuk beristirahat. Dan kita belajar tentang tidak bertenaga dan lelah. Tidak bertenaga dan lelah. Banyak kali kita di pelajaran hari Minggu singkat saya mengulangi ini bahwa kita perlu mengetahui dan mengingat akan waktu untuk berhenti dengan tenang menikmati hidup kita sekarang ini. Dan walaupun sekarang kita dibantu dengan teknologi, tetapi seringkali teknologi tanpa kita sadari melelahkan kita. Coba Anda perhatikan, saya sudah alami ini. Kalau belum ada kendaraan, kita tahu mengatur waktu kita. Oke, kita naik bus, belum ada kendaraan pribadi ini. Kita tahu keluar jam berapa supaya tidak terlambat sampai di gereja. Tetapi setelah punya kendaraan pribadi, apalagi mobil dengan power cc-nya yang besar, kita mulai molor waktu. Kita undur waktu kita. Sehingga ketika kita pergi, kita tekan gasnya kencang-kencang, dalam-dalam supaya lari mobil semakin semakin cepat. Saudara-sahabatku, Allah menciptakan kita untuk kita tahu membutuhkan istirahat. Istirahat secara fisik. Dan hari Sabat diberikan bukan suatu hal yang lain, tetapi adalah suatu perintah yang Allah berikan bagi kita. Nah, dalam bagian supaya kita masuk pada istirahat, 24 jam per hari, selama 7 hari sepekan. Kita hidup tanpa sengaja, tanpa kita cari, kita sekarang terlibat di sana. Hidup dalam masyarakat 24/7 dan hidup tapi tertekan. Mana saudara mau pilih? Hidup tapi tertekan. Nah, sahabat atau pada pelajaran hari ini, saya ingin membawa perhatian kita berapa menit ini sebelum kita diskusikan. Pelajaran ini semua sudah baca, garis-garis besarnya. Saya ingin bahwa kalau kita kurang tidur, letih, dan kelelahan fisik, itu hanya kita akan dapat pada kehampaan emosi. Emosi orang akan tidak stabil kalau orang itu tidak cukup tidur. Orang gampang putus asa kalau memang hidupnya penuh dengan tekanan. Tidur tidak cukup, dikejar deadline, dikejar tuntutan ini dan itu, sehingga emosi tidak terkontrol, marah-marah, akhirnya putus asa, lebih baik saya bunuh diri. Saudara-saudara, kita tidak mau sampai hal ini terjadi. Dan pada kesempatan ini kita belajar dari pengalaman daripada Baruk. Baruk merupakan sekretaris atau juru tulis daripada Nabi Yeremia. Daripada Yeremia, yang kita sudah pelajari bahwa ini ada di masa terakhir dari kerajaan Yerusalem, yang penuh dengan gejolak sebelum kekacauan, penderitaan, dan kemusnahan yang akan mengikuti kehancuran daripada kota itu oleh orang Babel. Dan Baruk kisah Baruk ini ada di dalam Yeremia pasal 45. Menarik, saudara. Ketika kita fokus kepada nabi-nabi yang Allah pilih, ada satu bagian yang Allah juga tidak lupakan tentang Baruk sebagai apa? Penulis, juru tulis. Coba kita bayangkan Tuhan mengirim pesan secara khusus untuk kita sekarang ini secara pribadi. Dan kita bisa dapatkan ini. Tetapi bagi Baruk ketika dia dapat pesan khusus ini, Baruk terima dengan perasaan langsung dari ruang takhta Allah. Dikisahkan dalam Yeremia 43. Di mana waktu itu di dalam pemerintahan Raja Yoyakim. Dan hal ketika Baruk dapatkan ini,
Di sana Baruk sampaikan keluhan-keluhannya, keluh kesahnya kepada Tuhan. Kenapa dia sampaikan akan hal ini? Dan bagaimana tanggapan Allah terhadap rasa sakit dan penderitaan Baruk? Baruk mengeluh, kalau saudara baca di dalam Alkitab akan kisah yang singkat daripada Baruk dalam Yeremia pasal 45 ayat 4 dan 5. Menarik di sana oleh karena apa? Baruk boleh katakan dengan bahasa lain, bahasa zaman now, bilang begini. Buat apa capek-capek kita bangun ini semua yang Tuhan perintahkan. Lalu akhirnya setelah bangun lalu dirobohkan. Siapa tidak mau sakit hati, saudara? Bukankah kita sudah berusaha, berjuang, melayani KPA, tetapi ada yang datang mengacaukan. Ada anggota-anggota jemaat, tua-tua jemaat yang tidak hadir di KPA. Setelah saya usulkan calon-calon nama dibaptiskan, apa mereka sudah belajar benar-benar, pendeta? Oh, mungkin ini rasa sakit hati, saudara. Sudah capek-capek kita membangun kerajaan Tuhan di dunia ini, di jemaat kita, di wilayah kita, lalu ada yang mengganggu. Bahkan ini Allah sendiri. Di ayat yang kelima, mungkin kita akan lebih lanjut sebentar berdiskusi. Tidak usah dicari-cari, Baruk. Tidak usah dicari-cari, pendeta Sibi. Sebentar kita boleh diskusikan. Posisi jabatan, saya tidak tahu, saya bukan karangan pelajaran ini, tetapi saya hanya menyampaikan kembali untuk kita belajar. Timbullah rasa sakit. Rasa sakit. Pasti rasa sakit ini yang baru rasakan, tetapi rasa sakit ini diberikan penghiburan bahwa apa? Ada cahaya di ujung segala kesusahan daripada Baruk ini. Tuhan yang berjanji akan melindungi kehidupan Baruk. Bahkan di tengah kehancuran, di tengah pembuangan, di tengah kehilangan harapan apapun, Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan penghiburan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau kita membaca kembali akan kata-kata yang Allah ajukan kepada Baruk. Pekabaran umum yang dapat kita ambil dari pelajaran ini dan apa yang bisa kita lihat untuk pelajaran kita sendiri. Saya sendiri secara pribadi ketika baca kembali akan kisah daripada Baruk ini, saya kembali tertegun, terdiam gini. Kenapa kita mau berlelah? Kenapa hidup ini penuh dengan tekanan? Kenapa kita capek dengan kondisi-kondisi seperti ini? Dan pelajaran ini yang memberikan kepada kita ada satu hal yang luar biasa, di mana kita harus belajar menerima sesuatu yang Tuhan inginkan. Sebelum saya simpulkan pelajaran ini, saya simpulkan. Saya kembalikan kepada kita sama-sama. Mari kita belajar dan lihat tentang apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan yang hidup tapi tertekan ini, dari pelajaran pengalaman daripada Baruk. Mari, ada yang saudara mau sampaikan, mau tambahkan? Mari kita diskusikan sebelum saya simpulkan pada waktu yang singkat ini. Baik, terima kasih Pendeta Ursina dan sahabat-sahabat pendeta yang sudah memberikan pandangan-pandangan. Dan saya percaya pelajaran yang kita belajar sekarang ini adalah tidak lain. Kita boleh melihat bagaimana perhatian Allah kepada masing-masing kita, kepada umat ciptaannya, kepada kita sekarang kelompok The Remnant Church, kelompok umat yang sisa yang sedang menunggu kedatangan yang kedua kali. Dan Dia merindu kita boleh menjadi pusat perhatian di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, supaya semua kita boleh mendapatkan hidup damai, tinggal beristirahat di dalam Kristus. Hanya Dia satu-satunya. Itulah sebabnya Dia rindukan supaya tema sepanjang triwulan ini, rest in Christ, istirahat di dalam Kristus. Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Walaupun dalam bahasa yang dikiaskan sampai Allah menyesal menciptakan manusia, itu peristiwa air bah, peristiwa. Mana Allah tidak kecewa? Bangsa ini sudah dituntun dalam perjalanan. Kita mungkin pun tergoda sebagai hamba-hamba Tuhan. Sudah diajar-ajar, sudah diberikan perhatiannya, tetapi akhirnya umat-umat Tuhan ini mau jauh dari Tuhan. Tetapi ingat, semua kita diajarkan supaya kita boleh tetap ingat bahwa pasrahkanlah itu kepada Tuhan.
kepada Allah yang kita sembah. Pelajaran ini mengingatkan kepada kita semua bahwa mengapa kita berlelah selama 24 jam sehari, selama 1 minggu, selama sepanjang tahun, selama hidup berjalan dengan Tuhan, selama melayani hamba-hamba Tuhan, selama umat-umat Tuhan berserah. Kenapa kita capek-capek? Saya waktu datang pertama 2003 diperkenalkan di Jakarta ini 9P. Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Bertambah tahun, bertambah waktu, bertambah P-nya. Tambah dengan potong pajak. Pinjaman. Apalagi pinjaman. Karena cicilan mobil, cicilan rumah. Waduh. Sudah lebih. Kenapa kita berlelah-lelah? Kenapa kita hidup tetapi penuh tekanan? Manusia mana yang tidak mau maju dan tidak punya rencana? Dalam diskusi saya dengan keluarga, puji Tuhan, saudara, saya dengan istri saya, hari kemarin genap 25 tahun bahtera rumah tangga kami. Tetapi saya selalu katakan, siapa keluarga mana, termasuk keluarga saya, tidak punya pinjaman. Saya selalu bilang sama istri saya, mau hidup bebas, mari kita jual 1-2 aset. Salah satu mobil, tetapi kita akan naik motor. Waduh, jangan, anak sudah semakin besar, sudah begini-begini. Baik, kalau begitu kita perketat di mana, tetapi jangan kita berlelah-lelah. Jangan kita tertekan hidup ini. Tetapi hal yang kedua ini, mengapa kita tidak percayakan sama Bapa Pencipta, pemelihara hidup kita ini? Dia yang tahu akan kesusahanku. Dia yang tahu kekurangan dan kebutuhanku. Sebabnya saya punya doa sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu pinjamanku di mana? Dan saya tahu Tuhan akan bantu saya. Engkau punya waktu yang tepat. Bukan saya ambil ini adalah untuk kesenangan, saya mau pakai untuk pelayanan. Tuhan. Dan mari kita percayakan sama Bapa Pencipta. Karena hidup dan mati pasrahkan di tangan Tuhan. Saudara-saudaraku, kenapa kita berlelah dan hidup tertekan? Kenapa? Tuhan tahu, Dia yang tahu. Kita hanya menyanyikan tetapi kita kurang mengerti. Bapakku kaya rumah dan tanah. Apa cuma pendeta Samuel Simorangkir yang boleh nyanyikan lagu ini? Bapakku kaya rumah dan tanah, segenap harta dia tinggalkan untuk anaknya, anak cucunya. Saya juga punya Bapa yang kaya. Anda juga punya Bapa yang kaya. Dan saya percaya, lagu berikut ini akan kita simpulkan semua pelajaran kita ini. Harap padamu, ya Tuhanku, suaramu yang merdu hibur aku. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu, datang hampir di pencobaanku. Tuhan hadir. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan, janjimu genapilah. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Aku harap selalu Padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya.
Amin. Amin. Untuk menutup rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, kita akan doa tutup yang akan dibawakan oleh Pendeta David Sibi. Silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau yang memberikan waktu ini kepada kami. Walaupun kami ada di tempat kami masing-masing, kami ada satu hati, satu ruangan, satu tempat untuk belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kepada kami. Janganlah kami hidup di dalam keputusasaan. Janganlah kami hidup di dalam penuh ketekanan. Janganlah kami hidup di dalam hidup yang tidak punya pengharapan. Kami harus belajar dari pengalaman kisah Baruk dan bagaimana Tuhan memberikan harapan. Jaminan kepadanya adalah kehidupannya. Tuhan juga sudah memberikan jaminan itu kepada kami. Marilah kita datang dan beristirahat di dalam nama Yesus untuk selalu percaya dan menggantungkan segalanya kepada Tuhan. Ceritakanlah kepada Tuhan segala keinginan dan kerinduan kita, dan Tuhan akan menjawab, memberikan tepat pada waktunya. Hamba percaya kalau sampai saat ini Tuhan memelihara kami semua. Kita percaya bahwa hari ini, hari esok, kehidupan kita juga di tangan Tuhan. Ya Bapa, tolonglah kami menghidupkan firman-Mu yang sudah kami pelajari, yang sudah kami imani, yang sudah kami diskusikan, agar kami boleh hidup dan harus berbeda dengan orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami punya satu keyakinan, pengharapan yang besar. Kami akan bermegah di dalam Tuhan. Tidak akan putus asa, tetapi yakin dan percaya. Serahkan hidup kami kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang memelihara kami. Tuhan akan menjaga kami, dan Tuhan pun akan mengizinkan kepada kami, kalaupun kematian itu harus kami lewati, tetapi ada jaminan yang pasti, akan dibangunkan pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di sorga, hamba-Mu memohon berkat bagi semua kami yang hadir di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan, anggota-anggota jemaat, diberkatilah kami saat ini ya Tuhan, dengan berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan untuk menjadi kebahagiaan masing-masing kami. Agar kami akan bersuka cita melihat jawaban-jawaban doa dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan menerima jawaban doa. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita, pelajaran sekolah Sabat yang kita akan pelajari bersama. Kita memasuki satu pelajaran yang baru tentang beristirahat di dalam Yesus, rest in Jesus ya. Kita bersyukur Pendeta Muda Tulus sudah memimpin kita di acara pendahuluan tadi malam waktu New Jersey, dan saat ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan kita untuk sepanjang minggu ini. Kita akan mempelajari pelajaran kita, dan saya akan membagikan pelajaran sekolah Sabat kita yang baru ya. Pada dengan judul sepanjang minggu ini, hidup dalam masyarakat 24/7 ya, satu hari ada 24 jam dan satu minggu ada 7 hari. Jadi ini bagaimana kehidupan kita dalam masyarakat 24/7 istilahnya ya, bahasa Inggrisnya. Mazmur 84 ayat 3, ayat inti kita yang sudah dibacakan oleh Pendeta Muda Tulus katakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Pada hari Minggu ini kita akan membahas tentang tidak bertenaga dan lelah. Lalu besok kita akan membahas hidup tanpa tertekan, dan Selasa mendefinisikan istirahat dalam perjanjian lama, Rabu kita melihat istirahat dalam perjanjian baru, dan hari Kamis pengembara yang gelisah. Bacalah pelajaran sekolah Sabat kita katakan, bacalah Kejadian 2 ayat 1-3 untuk menjawab pertanyaan, mengapa Allah menjadikan hari istirahat bahkan sebelum ada yang lelah? Jadi ini sebelum manusia manusia menjadi lelah sekalipun, karena itu dikatakan Allah menjadikan hari apa? Menjadikan hari istirahat. Kejadian 2 ayat 1-3 dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala penciptaannya, dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Bahkan dikatakan, sebelum umat manusia lari, pelajaran sahabat kita katakan, sebelum umat manusia lari dari
daripada kehidupannya yang penuh tekanan yang dipaksakan oleh diri sendiri, Tuhan katakan, Tuhan telah menetapkan sebuah penanda, sebuah marker bahasa Inggrisnya ya, itu sebagai cara hidup untuk menyeimbangkan ingatan kita, untuk menyeimbangkan keinginan kita. Itu yang dikatakan ya, sehubungan dengan pelajaran sahabat kita. Nah, kemudian hari ini akan seperti dikatakan cara hidup untuk menyeimbangkan ingatan kita. Hari ini akan hari Sabat ya, dari kejadian tadi katakan, hari ini akan menjadi waktu untuk berhenti dan dengan tenang menikmati hidup, Satu hari istirahat dan tidak bekerja. Hari untuk secara khusus merayakan adanya apa? Pemberian Allah. Seperti apa? Adanya rumput, adanya udara yang segar, marga satwa, air, manusia, dan yang paling penting, pada hari itu adanya pencipta setiap pemberian yang baik. Ini bukan undangan satu kali yang kedaluarsa, yang sudah expired, yang sudah tidak perlu lagi. Kita sudah hidup di perjanjian baru, jadi tidak perlu lagi. Itu kan kejadian. Bukan. Ini bukan undangan satu kali yang kedaluarsa bersamaan dengan pengusiran dari Eden. Allah ingin memastikan bahwa undangan itu dapat bertahan dalam ujian waktu. Sehingga sejak awal dia merajut Sabat perhentian ke dalam jalinan waktu. Akan selalu ada undangan. Lagi dan lagi, again and again. Untuk perayaan yang menyegarkan dari penciptaan pada setiap hari ke-7. Orang akan berpikir bahwa dengan semua perangkat hemat tenaga kerja, kita miliki segala sesuatu, kita memiliki manusia telah mengembangkan teknologi sehingga efisiensi pekerjaan kita semakin dipercepat ya. Kita memiliki traktor, gantinya kita macung dan lain sebagainya. Semua adalah perangkat hemat tenaga kerja yang seharusnya membuat kita seharusnya tidak terlalu lelah secara fisik daripada orang-orang 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu mereka tidak punya traktor, tidak punya komputer, tidak punya ini dan itu. Kita sekarang tidak perlu kita memiliki robot untuk di mana saja kita, misalnya kita dapat melihat adanya vacuum cleaner untuk membersihkan karpet saja, kita nggak perlu lagi dorong-dorong, ada robot yang untuk membersihkan karpet kita. Dan itu menghemat kita secara waktu. Kita seharusnya dapat beristirahat. Lebih baik daripada orang-orang 200 tahun yang lalu, pelajaran sahabat kita katakan. Tapi sebenarnya, faktanya istirahat tampaknya tidak cukup bahkan untuk kita saat ini. Walaupun kita memiliki segala macam perangkat yang untuk menghemat tenaga kita, robot, traktor dan lain sebagainya, mobil saja ada mobil yang tidak perlu lagi kita kendarai sendiri, ya pakai driverless car. Tetapi kita tetap terus sepertinya capek terus. Istirahat tampaknya tidak cukup bagi kita bahkan saat ini. Bahkan saat-saat ketika kita tidak bekerja dihabiskan dalam aktivitas yang buru-buru, segala sesuatunya sekarang terburu-buru. Sepertinya kita selalu ada di belakang, terkebelakang dalam tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Tidak peduli berapa banyak kita berhasil selesaikan. Selalu saja ada yang lebih banyak yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Penelitian juga menunjukkan bahwa kita kurang tidur. Dan banyak orang sangat bergantung pada kafein untuk terus terjaga, supaya bisa terus bekerja. Meskipun kita memiliki ponsel yang lebih cepat, komputer yang lebih cepat, koneksi internet yang lebih cepat, kita sepertinya tidak pernah punya cukup waktu. Yang nggak ada waktu terus kita. Walaupun segala sesuatunya itu sudah dibuat semakin cepat. Untuk makan saja ada fast food. Ya, nggak perlu kita masak lagi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah yang ayat-ayat penting berikut ini ajarkan tentang mengapa istirahat bagi kita itu sangat penting? Markus 6 ayat 31, bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang-orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi, tapi di sini, walaupun mereka begitu banyak yang harus Yesus dan murid-muridnya lakukan, tetapi Yesus
katakan kepada mereka apa? Murid-murid, mari kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian. Mazmur 4 ayat 8 katakan, dengan tentram, 4 ayat 8, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi ini ayatnya penting sekali, dan kita akan lihat ya. Pada saat kita tidur, di sini dikatakan apa? Tuhan yang akan menjaga kita. Dialah yang akan membiarkan kita diam, tertidur dengan aman, karena dia akan menjaga kita. Mazmur 4 ayat 8. Keluaran 23 ayat 12. Nanti kita akan lihat itu pentingnya Mazmur 4 ayat 8 itu ya. Keluaran 23 ayat 12. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Jangan terus-terus kerja. Cepat capek terus-menerus. Kita harus berhenti pada hari ke-7 supaya kita dapat melepaskan lelah. Ulangan 5:14 juga hal yang sama. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu atau hewan yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada Allah yang menciptakan kita tahu bahwa kita membutuhkan istirahat fisik. Saudara saya membutuhkan istirahat fisik. Dia membangun siklus, satu siklus istirahat ke dalam waktu. Bagaimana Tuhan buat? Yaitu dia ciptakan malam. Ya, malam supaya kita beristirahat. Sepertiga waktu kita itu untuk beristirahat. Ya, sepertiga waktu kita untuk beristirahat. Dan Sabat bukan hanya malam, tapi juga Sabat untuk memberi kita kesempatan beristirahat secara fisik. Mengakui Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita juga melibatkan tanggung jawab kita dengan serius untuk meluangkan waktu beristirahat. Ya. Jadi kalau kita mengakui Tuhan itu adalah Allah kita, bagaimana kita mengakui, oh saya percaya Tuhan itu adalah Allah kita. Salah satu cara untuk mengakui Tuhan sebagai Allah adalah apa? Meluangkan waktu beristirahat. Jadi ada orang yang bangga kalau mereka tidak beristirahat. Ini dipertanyakan apakah mereka mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Nanti kita akan bahas, saudara. Menarik sekali. Pelajaran sekolah sahabat kita ini sangat-sangat menarik. Kita akan bahas itu nanti ya. Lagi pula dikatakan pelajaran sahabat kita kata, perintah sabat bukan hanya saran. Itu bukan disarankan umat manusia, pendeta ranting, kalau bisa ya kuduskan sabat ya. Tidak, itu bukan saran. Itu adalah sebuah perintah. Itu adalah sebuah perintah. Pelajaran sekolah sahabat kita kemudian ditutup dengan satu pertanyaan. Bagaimana dengan kehidupan Anda sendiri yang tergesa-gesa? Apakah apa yang dapat Anda lakukan untuk mengalami yang lebih baik, baik secara fisik maupun spiritual, istirahat yang Tuhan ingin kita miliki? Jadi, pelajaran sekolah sahabat kita ini sangat menarik. Dimulaikan dengan kebutuhan fisik kita. Dan Tuhan memenuhi kebutuhan fisik untuk beristirahat itu dengan dua hal. Dia berikan malam, dia berikan waktu untuk beristirahat. Dan kedua, dia berikan apa? Sabat. Tetapi kedua hal ini sering disunat oleh manusia. Selalu disunat oleh manusia. Di seluruh dunia ini, pendidikan demi pendidikan sudah membuktikan kita membutuhkan istirahat. Tetapi hanya 49%, lebih dari setengah, 51% ya. Lebih dari setengah, 51, lebih setengahnya, lebihnya itu cuma 1%. Tapi 51% orang di seluruh dunia ini tidak memiliki istirahat yang cukup. Yang cukupnya itu kurang lebih 7-9 jam per malam. Ya. Idealnya 8-9 ya. Jadi tidak cukup. Jadi banyak orang-orang di seluruh dunia ini harus menggunakan, kalau mereka pikir, aduh nantilah saya sekarang saya kerja, nanti saya tebus tidur malam saya tebus. Tetapi cara menebus mereka itu hanya apa? 7 hari saja dalam 1 tahun. Jadi waktu yang mereka gunakan, padahal di setiap tahun itu, malam itu ada sekitar 365 malam. Kalau dengan kata lain ya. Ada 365 malam, dan ada kalanya mereka bilang, oh nanti ada beberapa malam yang saya tidak tidur, nanti saya tebus. Mungkin rata-rata yang mereka tebus itu hanya 7 malam. Sedikit sekali. Mereka pikir mereka akan menggunakan weekend. 80% penduduk dunia ini katakan apa? Menggunakan waktu istirahat mereka, weekend itu sebagai apa? Waktu untuk tidur, untuk
Untuk apa? Untuk menebus apa yang telah mereka buat dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi hari Sabtu dan Minggu, Saturday dan Sunday, wah itulah mereka tebus. Tapi seringkali itu tidak terjadi. Waktu untuk itu ya. Jadi yang betul-betul beristirahat, itu sekitar 35%. Ya, 35%. Tapi ada juga yang orang yang insomnia, ada 18%. Itu mereka sangat sukar sekali untuk apa? Sukar sekali untuk tidur. Atau ada orang yang 26% tidur itu kalau apa ya? Setelah tengah malam atau menjelang tengah malam. Tetapi penyelidikan demi penyelidikan membuktikan ini bukan satu hal yang ideal, saudara-saudara ya. Kebetulan istri saya suka sekali mempelajari tentang masalah apa ya? Research tentang tidur. Dia memiliki 2 buku ya tentang The Sleep Solution. The Sleep Solution ditulis oleh Dr. Chris Winter MD ya. Why your sleep is broken? Kenapa tidur Anda itu rusak? And how to fix it? Begitu banyak sekarang dokter-dokter di dunia ini ya masuk ke jurusan secara spesifik bagaimana supaya saudara dan saya dapat tertidur dengan baik. Solusi dalam segala masalah, solusi dengan masalah kejiwaan, solusi dengan masalah efektivitas kerja dan lain sebagainya itu karena kita umumnya kurang tidur ya. Dan ini ada satu buku lain nih selain buku ini istri saya punya, Why We Sleep. Kenapa kita harus tidur? Kenapa kita harus tidur ya? Unlocking the Power of Sleep and Dreams menurut dokter yang ini Chris Winter, yang ini Matthew Walker, PhD researcher ya. Kenapa? Perlu sekali kita tidur. Kita harus membuka kunci untuk apa? Untuk the power of sleep and dreams. Kita butuh, manusia butuh untuk tidur, saudara-saudara ya. Buku demi buku itu begitu banyak. Ini 2 buku yang terbagus. Salah satu, kedua buku yang terbaik ya untuk bagaimana caranya untuk apa? Untuk tidur. Tetapi manusia research sudah menunjukkan itu penting sekali tidur, tapi banyak orang tidak. Saya beberapa waktu lalu mendengarkan podcast dari Sanjay Gupta, Dr. Sanjay Gupta ya. Dia katakan bahwa waktu dia masih dokter, dia sekarang konsultan ya yang di televisi ya, seperti CNN dan lain sebagainya. Sanjay Gupta katakan ada dokter-dokter di Amerika kebanyakan sering mengutip kata-kata ini. Kata-kata yang ditulis oleh Benjamin Franklin, katanya oleh Benjamin Franklin yang katakan bahwa there will be plenty of time to sleep once you're dead. Jadi kalau kita orang masih hidup, jangan tidur. Kita harus terus bekerja. Jangan tidur. Nggak perlu kita tidur. Itu bahkan dokter-dokter dulu katanya ya. Dokter-dokter itu dulu berpikir seperti nanti tidur kalau sudah mati. Kalau sudah mati baru kita tidur. Tapi sekali lagi, research demi research membuktikan ini adalah satu hal yang apa? Satu hal yang salah. Saya waktu lalu sering melihat orang-orang punya apa ya? Punya t-shirt. T-shirt itu menghina bahkan orang-orang yang dikatakan tidur. Waduh, itu nggak perlu kita tidur, nggak perlu kita beristirahat. Bahkan mungkin ada orang yang kutip Alkitab. Mereka katakan, pendeta, ini ajaran Alkitab, kita jangan tertidur. Nggak boleh kita apa? Tidur-tiduran. Jadi orang malas dan lain sebagainya. Beda antara overwork. Alkitab berbicara kita jangan menjadi pemalas, kita harus bekerja keras seperti tersebut. Tapi Alkitab juga berbicara jangan overwork. Jangan apa? Bekerja yang berlebihan. Ya, kalau saya punya ayat, nanti kita akan masuk ayat-ayat itu ya tentang overwork dan hard work. Tetapi poinnya adalah ada yang katakan, wah Tuhan saja tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Iya, ternyata ada buktinya. Apa buktinya? Ini ayatnya. Kita tidak perlu istirahat dan kalau kita beristirahat itu kita tidak menjadi seperti apa? Mengikuti teladan Allah. Kenapa? Karena dalam Mazmur 121 ayat 4 dan 5 dikatakan apa? Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan ini. Jadi orang-orang katakan, ini pendeta. Tuhan itu tidak terlelap. Tuhan tidak pernah tertidur. Dan saya mau jawab, kalau Anda katakan bahwa ini adalah satu perintah supaya saudara dan saya tidak tertidur, tidak menggunakan waktu tidur kita, maka ini saya katakan, saya katakan apa? Anda ini ada masalah. Kalau Anda mengutip ayat ini supaya Anda tidak tertidur. Apa masalahnya? Masalahnya adalah Anda menganggap diri Anda itu Allah. Karena di sini ayat ini katakan yang Allah saja, Allah yang tidak apa ya, tertidur karena Dia yang menjaga. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah apa? Naunganmu. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak tertidur,
Kalau saudara dan saya katakan, oh saya ini Allah tidak tertidur, maka saya harus jangan tidur. Allah tidak tidur, maka saya jangan tidur. Kalau itu argumen Anda, itu Anda menyatakan bahwa Anda atau saya itu sama dengan Allah. Tapi masalahnya, kita bukan Allah. Kita bukan Allah. Saudara dan saya bukan Allah. Pada saat kita tertidur, seperti kita sudah lihat tadi Mazmur ya, kita sudah baca tadi. Pada saat kita tertidur, disinilah kita mengakui adanya Allah yang menjaga kita pada saat kita tertidur. Pada saat saudara dan saya tertidur, kita sedang menyatakan iman kita, menyatakan keyakinan kita. Saya tidak tahu apa-apa, sekarang saya sedang apa? Saya sedang tidak berdaya pada saat saya tertidur, saya tidak berdaya. Dan yang menjaga saya, yang tidak berdaya, hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Jadi pada saat kita tertidur itu bukan satu hal yang berdosa. Tidak. Kita sudah pelajari bagaimana Allah menginginkan kita tidur. Mari kita lihat ada 4 elemen, 4 foundation, 4 landasan untuk istirahat. Yang pertama, Allah mengetahui kebutuhan harian kita setiap hari untuk beristirahat. Mazmur 127 ayat 2, bahasa Indonesianya katakan apa ya? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Nah ini Anda katakan, oh sia-sia kita harus malas-malasan. Bahwa tidak, hati-hati kita menginterpretasikan ayat ini ya. Bahasa Inggrisnya katakan apa? It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow. For so he give his beloved sleep. Jadi dengan kata lain, ayat ini menyatakan seperti begini. Percuma Anda bangun pagi-pagi lalu apa? Mengambil, menyunat tidur Anda sampai Anda apa? Terlelap nanti tengah malam atau bahkan tidak tidur dengan kata lain. Lalu Anda makan, tapi makanan yang Anda makan itu, roti itu yang diperoleh bahasa Indonesia dengan susah payah, tapi bahasa Inggrisnya the bread of sorrow. Anda kerja overwork. Ini berbicara tentang orang-orang yang overwork. Dari pagi-pagi sampai tengah malam kerja terus. Sampai makanan mereka itu adalah makanan yang susah. Makanan susah, nggak enak mereka makannya. Kenapa? Karena mereka tidak tidur. Ya. Kenapa? Karena Allah dikatakan di sini. For he give his beloved. Allah memberikan kepada orang yang dikasihinya itu apa? Tidur. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur, waktu bahasa Indonesianya. Tapi di sini katakan Allah mengetahui kebutuhan saudara dan saya untuk tidur. Jadi Anda harus bekerja keras, tapi jangan overwork. Jangan bekerja dari pagi sampai malam, artinya kerja terus tanpa ada istirahat. Tidak, Anda membutuhkan tidur dan Allah memberikan kebutuhan tertidur. Karena dikatakan orang yang tidur adalah orang yang dikasihinya. Kenapa? He give his beloved. Ia memberikan orang yang dicintai itu apa? Sleep. He give his beloved sleep. Allah mengetahui kebutuhan harian kita untuk beristirahat. Yang kedua, bukan hanya kebutuhan harian. Allah memberikan 1 hari perhentian untuk beristirahat. Keluaran kita sudah baca, nggak perlu lagi ya. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, supaya anak kudamu, perempuan, dan orang asing melepaskan lelah. Lepaskan lelah itu tidak dosa, saudara. Itu tidak berdosa kalau Anda tidur. Ya, poinnya jangan sampai tidur-tidur terus sampai tidak bekerja. Harus balance ya. Allah memberikan apa? 1/3 waktu kita untuk tidur, tapi bukan berarti 2/3 atau 3/3 kita gunakan untuk tidur-tidur terus, malas-malasan. Tidak. 1/3 untuk tidur, 1/3 untuk apa? Tentunya kerja keras kita 8 jam itu, dan 1/3 itu untuk fellowship kita dengan sesama. Fellowship kita dengan Tuhan 1/3 dan fellowship kita dengan sesama atau hal lainnya. Tapi bekerja keras harus, tapi tidur 1/3 itu juga harus apa? Menjadi bagian kita. Allah bahkan memberikan hari Sabat, 1 hari full, 24 jam, 1 hari, supaya kita fokus, bisa beristirahat, bisa berfellowship dengan Allah, bisa berfellowship dengan sesama. Istirahat. Nah, ini dia. Istirahat akan menguatkan kita untuk perbuatan baik. Efisiensi manusia, ya, buku demi buku, research demi research.
efisiensi manusia itu didapat pada saat kita beristirahat. Jangan Anda pikir, waduh, kalau saya kerja 16 jam, waduh, efisiensi saya itu akan apa? Saya akan jago, saya bisa menghasilkan apa ya? Produktivitas yang meningkat. Tidak, research demi research nanti kita akan masuk. Pada saat Anda lewat daripada 8 jam, Anda masuk ke jam 10 sampai 12 dan Anda lakukan itu 3 hari berturut-turut, Anda overtime 3 hari berturut-turut, maka efisiensi Anda itu kacau balau. Kalau itu Anda lakukan sampai 3 kali ya, research menunjukkan. Jadi kita memerlukan istirahat untuk mendapatkan kekuatan untuk dapat apa? Bekerja dengan lebih baik, atau istirahat menguatkan kita untuk perbuatan baik. Tuhan menginginkan saudara memiliki perbuatan baik. Entah itu pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik. Dan untuk membuat perbuatan yang baik, dibutuhkan sokongan dari istirahat yang cukup. Perbuatan baik diperoleh melalui istirahat yang cukup. Yohanes 9 ayat 4 katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Walaupun ini figuratifnya itu apa bilang kedatangan Yesus ya, tapi poinnya juga adalah kita bekerja di siang hari. Malam hari kita tidak dapat bekerja karena siang hari kita bekerja, malam hari kita beristirahat. Secara literalnya ya, walaupun ini bahasa figuratif berbicara tentang kesempatan yang ada. Bekerjalah selagi kesempatan ada. Berikutnya, 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kukasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimana kita mau bergiat dalam pekerjaan Tuhan? Bagaimana kita dapat bergiat dalam perbuatan baik? Kalau tidur kita tidak cukup dan kita hanya loyo pada saat saudara dan saya kurang tidur, maka mental dan lain sebagainya, maka kita itu akan apa? Kacau pikiran kita tidak bisa berpikir dengan baik, kita memiliki emosi yang dapat meluap dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita tidak dapat memiliki perbuatan baik kalau kita tidak memiliki istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, Yesus saja beristirahat. Jangan Anda bilang, oh tadi ayat, kalau Tuhan tidak beristirahat, maka kita juga jangan beristirahat. Anda bukan Tuhan, bukan? Dan berikutnya, Yesus memberikan contoh sebagai manusia bahwa saudara dan saya perlu beristirahat. Markus, kita sudah baca tadi, Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus tahu dia membutuhkan istirahat supaya besoknya dia dapat melakukan perbuatan baik. Istirahat itu perlu supaya saudara dapat lebih apa? Melakukan perbuatan yang ataupun pekerjaan yang lebih baik setelah saudara dan saya beristirahat. Ada seorang yang mengajak temannya untuk adu. Adu apa ini? Untuk wood chopping contest. Jadi dia katakan apa? Dia undang tetangganya, mari kita apa? Kita adu ini bagaimana caranya untuk seberapa banyak kita bisa potong apa ya, kayu-kayu ini ya. Jadi wood chopping namanya. Kita potong kayu-kayu ini, wood chopping. Oke, temannya katakan, berapa lama kita? Oke, ditentukanlah waktu mereka untuk wood chopping tersebut. Ya, mari kita coba tanpa berhenti, mari kita lakukan selama 5 jam. Ini kayu-kayunya sama jumlah kayu-kayunya. Mari kita selama 5 jam, berapa banyak kayu yang bisa kita apa? Kita potong-potong. Ya, berapa banyak yang ini yang sudah belum terpotong, ini yang sudah terpotong. Oke, 5 jam. Lalu mereka mulai. Oke, mari kita mulai. Lalu mulailah ini yang tantang ini, wah dia kerja keras, dia hantam terus itu kayu, dia hantam kayu. Dia lihat temannya, wah belum juga sama-sama hantam kayu. Tapi beberapa waktu kemudian dia lihat temannya, kenapa seringkali temannya cuman duduk-duduk aja sedikit, cuman seperti tunduk-tunduk begitu temannya. 5-10 menit. Wah, dia bilang, wah kalah ini teman saya. Dia hantam terus kayu tersebut. Dia hantam terus. Lalu setelah 5 jam, setelah dia kerja, ilustrasi saja ya. Dia kerja 5 jam, pas mereka lihat hasilnya, wih, ternyata yang tantang itu hasilnya lebih sedikit. Temannya itu yang dalam setiap jam itu ada sekitar 10 sampai 5-10 menit, dia cuma duduk-duduk seperti itu. Kenapa hasilnya lebih banyak? Kenapa hasilnya lebih banyak? Lalu dia bertanya kepada temannya, loh, kamu kalau saya hitung-hitung selama 5 jam ini kamu itu kehilangan waktu dari saya itu sekitar 50 menit.
Hampir 1 jam kamu itu hanya sepertinya seakan-akan duduk-duduk saja. Kok kamu hasilnya banyak? Apa rahasia kamu? Apa yang menyebabkan kamu dapat memotong begitu banyak apa? Kayu-kayu ini lebih banyak daripada apa yang saya hasilkan. Lalu temannya katakan, well, kamu tahu waktu saya duduk-duduk itu sesungguhnya saya sedang asah itu apa? Saya sedang asah itu kapak. Saya asah kapak itu supaya kapaknya tajam. Ya, saya beristirahat supaya saya dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, lebih banyak dari kamu. Dan pada saat saya beristirahat itulah kapak itu saya apa? Saya asah. Waktu saudara dan saya untuk tidur adalah waktu di mana saudara dan saya akan mengasah kapak kita. Kalau kita menyombongkan diri kita, wah pendeta saya nggak pernah tidur, saya kerja terus. Ya, mungkin Anda harus pertama-tama harus mengasah kapak Anda agar supaya perbuatan-perbuatan kita dapat menjadi lebih baik, produktivitas kita lebih meningkat pada saat kita beristirahat secara fisik. Oleh sebab itulah Tuhan memberikan 2 hal ini. Istirahat malam dan juga hari apa? Hari Sabat. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.